Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Menurut Anda, apa sebenarnya pertimbangan kira-kira gubernur itu mengambil sikap khusus? Langsung saja mungkin ya dalam analisis kita bahwa gubernur memilih staf khusus itu adalah orang-orang yang membantu beliau di tim kampanye untuk Pilkada 2020, dan orang-orang yang di SK-kan itu memang orang-orang yang selama ini dekat dengan gubernur, sudah lama dekat ya, dan ada juga orang yang baru yang bekerja membantu gubernur selama kampanye 2020. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah penting betul itu staf khusus? Kemudian dia staf khusus atau tenaga ahli, ini beda, dua hal yang berbeda. Saya mendapatkan informasi bahwa itu bukan staf khusus tapi tenaga ahli yang ditempatkan di OPD. Dasar otonomi daerah adalah Undang-Undang 23 ya. Jadi Undang-Undang 23 menjadi rujukannya. Apakah bentuknya itu staf khusus atau tenaga ahli? Saya kira bukan staf khusus tidak ada dalam aturan Undang-Undang 23. Kalau tenaga ahli di PP 12 tahun 2018 kalau nggak salah itu diperkenankan tenaga ahli yang diperbantukan di OPD untuk membantu OPD itu. Menurut saya itu tenaga ahli yang diperbantukan di OPD. Pertanyaannya, kalau dia tenaga ahli diperbantukan di OPD, maka dia harus ekspor ahli di bidang tertentu ya. Pertanyaannya lagi, dari 16 itu yang meninggal satu, kemudian tinggal 15, apakah memang itu orang-orang yang ahli? Mungkin ada yang ahli ya, karena ada beberapa kawan saya juga. Tapi ada juga yang saya pikir masih dipertanyakan keahliannya di bidang apa untuk membantu OPD atau membantu gubernur. Sebagai contoh satu misalnya, di bidang kebijakan publik, misalnya sekarang kita lihat heboh ya di tadi pagi bahwa tenaga kesehatan di Rumah Sakit Ahmad Tabib itu 8 bulan tunjangannya tidak dibayarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, tapi itu anggaran yang dititipkan di Kepulauan Riau. 8 bulan loh, bayangkan. Apakah staf khusus tidak tahu tenaga ahli yang membidangi Kesra tidak mengingatkan bahwa itu penting? Karena di masa pandemi, kenapa tidak dibayarkan? Kenapa mereka tidak tahu? Namanya tenaga ahli itu, dia orangnya ahli. Kompeten itu dia levelnya sudah memang OPD pun kalau dia ngomong, dia akan hormat dengan staf tenaga ahlinya itu. Karena dia memiliki keahlian di bidang itu. Orang yang ahli itu apa? Misalnya di bidang itu memang diakui keahliannya. Dia ahli di bidang apa? Di bidang pemerintahan diakui, doktor misalnya, ya kan? Kemudian di bidang ekonomi, dia apakah mantan pengusaha? Dia apakah dia pengusaha yang sudah sukses mengembangkan usahanya? Ya orang yakin gitu. Di bidang apa? Agama, ya memang dia ditokohkan gitu di bidang agama itu. Sehingga kalau dia bicara, orang akan memahami dan ikut patuh gitu. Sekarang itu yang diperlukan. Ada sepakat bahwa tak terlalu penting staf khusus? Antara penting dan tidak itu relatif ya. Kalau kita lihat sejarah kan, sebenarnya dari sejak zamannya guru sebelumnya sudah ada. Cuma sekarang apakah mereka dibutuhkan, keilmuan mereka itu mungkin menjadi perdebatan ya. Tapi Pak Robi jangan terlalu ini, kalian bilang tim sukses kan? Ada juga yang nggak tim sukses barangkali, karena memang expert mereka ya. Tapi memang kalau saya amatin seperti yang disampaikan Pak Robi tadi. Namun yang paling penting bagi kita sebenarnya apakah dia ada aturannya, bagaimana pembiayaannya, itu mungkin yang perlu dijelaskan ke masyarakat sehingga tidak ada perdebatan ya. Saya pikir kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, saya pikir no problem, karena yang dulu pun sudah ada ya. Saya anggap itu semacam ekspresi gubernur lah ya. Wajar dia menang, mungkin dia butuh orang-orang untuk orang-orang yang bisa
mengawal visi dan misi mereka implementasi ini. Kalau bukan berarti tidak mempercayai OPD, PNS, tapi mungkin lebih kepada bagaimana dengan adanya staf khusus. Mungkin saya lebih cocok dengan tenaga ahli sebenarnya. Nomenklatur memang tidak ada nomenklaturnya itu ya, tapi sekali lagi diskresi yang diberikan, saya itu ada diskresi dan apalagi dari otonomi daerah ya, berikanlah wewenang itu kepada gubernur ketika dia menjadi gubernur. Tentu dia punya visi misi ya, punya desain, mungkin punya PR yang lalu ya, kemudian dia akan bikin RPJMD ya. Jadi basisnya itu apa yang mau kita raih nih. Jadi banyak dan dikit itu relatif sebenarnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Yang banyak misalnya tapi salah satu poinnya itu lalu jangka, kenapa kita sejak 2017 sampai sekarang nggak dapat misalnya ya, analisanya gimana. Nah, mungkin tadi lah, kalau kita memberikan staf khusus tadi ada tenaga ahli, mungkin dia adalah orang atau expert ini, mungkin tenaga bisa dipakai ya. Tetapi saya agak menarik sedikit ke ini ya. Jadi kita kalau saya mohon maaf ya, the question pertanyaan mendatangkan, what's the big problem actually in Riau Archipelago provinsi ya? Sebenarnya masalah utama kita apa sih sebenarnya di provinsi Kepri ini? Oke, lagu jangkar, enak ke atau apa tadi ya, atau PAD. Nah ini yang Pak Gubernur, oke, staf khusus, nah, silakan Anda bantu kami, jangan overlap juga dengan OPD. Nanti OPD kan nggak ada gunanya, nggak banyak juga ya. Nggak ada manfaatnya juga. Tapi saya lihat di sisi lain juga, ternyata Pak Gubernur juga menggunakan staf khusus ini juga sebagai human relation, membangun relasi, communication. Kalau memang kita kesampingkan yang politik, kita coba balik lagi. Kalau memang isu pro kontra staf khusus itu lebih kepada persoalan tidak transparannya kepala daerah ketika merekrut dan menjelaskan dia dibiayai atau dari mana, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh kepala daerah untuk menjawab keingintahuan publik soal itu? Sebetulnya di sini yang dibutuhkan penjelasan dari Pak Gubernur langsung ya, penjelasan dari Pak Gubernur langsung mengenai kriteria pengangkatan ataupun mereka-mereka yang diangkat menjadi staf khusus ini. Sebetulnya ada tidak staf khusus ini tidak terlalu berpengaruh bagi publik. Yang menjadi berpengaruh bagi publik itu adalah karena menggunakan anggaran dari APBD di sini. Nah, ini yang menjadi persoalan sebetulnya. Yang menjadi sorotan publik, bukan persoalan, menjadi sorotan publik. Nah, karena ya saya sendiri juga nggak tahu dan belum pernah merasakan ya efek ataupun keberadaan dari staf khusus ini fungsinya seperti apa, karena kalau kita lihat seharusnya yang lebih memiliki fungsi dan juga kapabilitas serta kompetensi yang memadai itu justru lebih pada di OPD. Justru di OPD itulah yang dioptimalkan. Saya pikir tanpa dengan staf khusus ketika OPD itu sangat luar biasa, ya saya pikir sudah cukup memadai untuk menjalankan roda pemerintahan hingga 2024 nanti. Nah, kalau kriteria siapa yang cocok menjadi staf khusus ataupun tenaga ahli, saya pikir itu memang hak prerogatif dari gubernur ya. Tetapi karena sekali lagi karena di situ menggunakan anggaran dari APBD, ada baiknya, alangkah eloknya sepatutnya gubernur menyampaikan hal itu kepada publik setransparan mungkin ya. Jangan terus kemudian ini sebetulnya dasar hukum pengangkatan ini apa? KPK kan sudah menyoroti juga tentang pengangkatan staf khusus ini. Nah, ini seharusnya bisa menjadi satu referensi bagi gubernur maupun mereka yang berada di lingkaran kekuasaan itu untuk melakukan review, untuk melakukan peninjauan. Gubernur bisa menyampaikan ke publik, dilemparkan wacana ke publik. Publik butuh nggak, rakyat Kepri butuh nggak staf khusus ini?